Nah, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita selalu bersyukur karena Tuhan baik kepada kita, masih mau mengundang kita untuk bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, dan mendengarkan suaranya bagi kita. Nah, tema kita hari ini adalah tentang dewasa rohani. Dan kalau kita sudah mengikuti khotbah-khotbah yang lalu, maka kita akan tahu bahwa tema ini merupakan kelanjutan dari seri pemuridan yang kita sudah canangkan untuk tahun 2020 ini. Jadi di dalam khotbah-khotbah sebelumnya kita sudah melihat bagaimana semua orang di luar Kristus adalah mati di dalam dosa. Efesus pasal yang kedua kita sudah melihat itu bersama-sama, saudara. Lalu juga kita telah belajar bagaimana orang yang mati di dalam dosa ini akhirnya diciptakan kembali di dalam Kristus, dilahirkan kembali oleh Kristus sehingga mereka menjadi bayi-bayi rohani. Kita sudah melihat itu juga, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, bagaimana kita semua ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Kristus dan kita harus selalu mau air susu yang murni, yang rohani. Lalu setelah kita menjadi bayi-bayi rohani, kita juga sudah sama-sama belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak rohani. Kita harus menjadi anak-anak secara rohani. Dan sekarang kita akan membahas tentang dewasa rohani. Kita tidak boleh berhenti pada bayi, pada anak-anak, tetapi kita harus semakin naik menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Nah, ketika saya mengatakan ini bukan hanya secara individual, setiap kita, tetapi juga secara komunal, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja. Kita perlu bertumbuh secara rohani. Kita menjadi gereja yang dewasa secara rohani. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bagi kita. Sebetulnya apa sih karakteristik gereja yang bertumbuh dengan baik? Apa karakteristiknya? Kalau Bapak Ibu Saudara diminta untuk menyebutkan 3, kira-kira jawabannya apa? Kalau saya boleh tebak, mungkin ada orang yang mengatakan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang jumlah jemaatnya banyak, booming, berlipat kali ganda, terjadi multiplikasi. Nah, jawaban ini separuh benar, separuh salah sebetulnya. Karena pertumbuhan secara kuantitas memang bisa menjadi tanda gereja itu sehat. Sehingga banyak orang akhirnya tertarik dan bertumbuh di sana. Tetapi juga kita sama-sama tahu penambahan kuantitas itu bisa dicapai juga melalui cara-cara yang tidak benar. Ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah gereja bisa bertambah secara kuantitas. Tidak melulu gereja itu bertumbuh sebetulnya, tapi ada banyak faktor lagi. Nah, mungkin kalau bukan jumlahnya yang meningkat, mungkin ada yang mengatakan doktrinnya yang sangat kuat. Mungkin ada yang berkata, wah, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang doktrinnya sangat kuat sekali. Jemaatnya luar biasa, bisa mengendus kesesatan dari jarak radius 2 km. Jemaatnya kalau bicara dengan pengajar sesat tidak tahan, 5 detik saja sudah tidak tahan. Wah, ini adalah gereja yang sehat luar biasa, doktrinnya kuat. Tapi ini juga separuh benar sih. Karena saya sering menemukan orang-orang yang doktrinnya kuat, tapi karakternya, emosinya tidak sehat, saudara. Jadi ada orang-orang yang teologinya begitu solid, tetapi hidupnya seolah-olah terpisah dari teologi itu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang sehat. Atau gereja itu adalah gereja yang sangat kuat sekali. Saya masih ingat, saudara, pertama kali saya menjadi gembala sidang, saya bergumul karena I'm not a good pastor. Dulu juga enggak, sekarang juga enggak, saudara. Dulu terutama saya mengalami kesulitan bagaimana mengembangkan gereja. Lalu ada beberapa teman mengatakan, enggak apa-apa, gerejamu itu secara kualitas bagus. Saya tanya, buktinya apa? Karena diajarkan doktrin reform yang kuat, karena diajarkan penggalian Alkitab yang mendalam. Tapi saya menemukan bahwa di antara jemaat-jemaat saya, saudara, yang Tuhan percayakan kepada saya, mereka tampaknya tidak menghidupi teologi yang mereka percayai. Jadi apakah itu bisa disebut kedewasaan rohani? Menurut saya tidak. Lalu apa dong tanda gereja yang rohani? Mungkin ada yang mengatakan begini, tanda gereja yang rohani itu kalau pendetanya itu sering mendengar suara Roh Kudus, sering mendapat perintah langsung dari Tuhan Yesus gitu kan, sering kelihatannya melakukan hal-hal yang supranatural. Wah, itu pasti gereja yang bertumbuh. Tidak juga, karena Yesus berkata Mesias-Mesias palsu juga bisa melakukan mujizat, antikristus, nabi-nabi palsu di akhir zaman juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib, walaupun kita tidak bisa bilang itu mujizat, tapi tetap saja itu hal-hal yang ajaib.
Jadi apa sebetulnya karakteristik gereja yang bertambah, bertumbuh secara dewasa? Mari kita belajar bersama-sama dari satu teks, yaitu dalam Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal yang keempat ayat 13 dan 14. Kalau sudah, mari kita membaca dengan bersuara 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya baca sekali lagi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Membaca sekilas saja kita sudah bisa langsung tahu bahwa bagian ini bukan induk kalimat. Bagian ini hanyalah penjelasan dari bagian sebelumnya. Lebih tepatnya, bagian ini menerangkan tentang pertumbuhan tubuh Kristus di ayat 12. Saya bacakan ayat 12 dan ayat 13. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan seterusnya. Jadi ayat 13 dan 14 itu menerangkan pembangunan tubuh Kristus. Fokusnya pada pertumbuhan secara komunal, bersama-sama. Ini fokusnya bukan pertumbuhan secara individu, satu demi satu, tetapi secara bersama-sama. Karena bicara tentang pembangunan tubuh Kristus. Dan di situ ada tambahannya sampai kita semua. Sampai kita semua. Jadi sebetulnya penting bagi kita untuk menilai gereja itu berdasarkan keseluruhan jemaat. Jangan dinilai berdasarkan beberapa jemaat saja. Saudara misalnya tidak bisa berkata begini, wah jemaat di sana itu doktrinnya luar biasa kuat. Karena beberapa jemaatnya saja menjadi pembicara di beberapa tempat. Saudara tidak bisa berkata seperti itu. Karena yang dinilai bukan cuma orang-orang tertentu. Yang dinilai adalah kita semua sebagai tubuh Kristus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa gereja X itu adalah gereja yang luar biasa bertumbuh. Orangnya itu begitu luar biasa. Hanya gara-gara kita melihat 2 atau 3 orang dari tempat itu. Cara sekali lagi pertumbuhan gereja itu tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan dari hamba Tuhannya. Karena hamba Tuhannya seperti ini, kita simpulkan jemaatnya pasti seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan begini, wah ibadahnya luar biasa semangat. Pasti jemaatnya di sana semua semangat-semangat. Belum tentu. Karena tidak bisa diwakilkan oleh orang-orang yang ada di atas panggung. Pertumbuhan sebuah gereja harus dilihat secara keseluruhan. Ini pembangunan tubuh Kristus dan ini tentang kita semua. Teks yang kita bahas hari ini Efesus 4 ayat 13 dan 14 memberitahukan kepada kita tentang 2 hal. Satu tentang kriteria gereja yang bertumbuh. Kriteria apa saja gereja dikatakan bertumbuh. Dan yang kedua kita belajar nilai penting dari pertumbuhan. Mengapa gereja harus mengalami pertumbuhan? Jadi kriteria pertumbuhan itu apa? Dan mengapa gereja perlu bertumbuh. Dan langsung saja kita akan membahas kriteria pertumbuhan gereja. Ada di dalam ayat yang ke-13 yang saya akan bacakan ulang untuk Bapak Ibu Saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dari ayat 13 ini kita akan belajar beberapa kriteria, ciri khas, karakteristik gereja yang mengalami pertumbuhan. Yang pertama adalah kesatuan iman. Paulus mengatakan tadi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mencapai kesatuan iman. Tapi apa yang dimaksud dengan iman di sana? Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata iman itu berarti perasaan kita. Berarti seberapa besar kita yakin kepada Allah. What we feel
apa yang kita rasakan, how we feel, bagaimana kita merasakannya. Ternyata salah. Iman di bagian ini bukan tentang keyakinan kita, bukan tentang perasaan kita, tapi iman di sini bicara tentang ajaran kekristenan, bicara tentang doktrin-doktrin dasar. Mengapa saya yakin bahwa iman di sini bukan tentang perasaan, tapi tentang ajaran? Karena kalau kita lihat, Paulus mengaitkan kesatuan iman dengan kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Di ayat yang ke-13 tadi, kalau secara hurufiah saya boleh menerjemahkan ayat 13 awal, separuh awal dari ayat 13 bunyinya begini, saudara. Menuju kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Jadi menuju kesatuan iman dan kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Iman di sini dilekatkan Paulus dengan pengetahuan tentang anak Allah. Berarti iman di sini bukan tentang perasaan, tapi tentang ajaran, tentang pengetahuan. Selain itu, saudara, kata kesatuan iman di sini, di depan kata iman itu ada artikelnya kalau di dalam bahasa Yunani, yang itu berarti iman di sini adalah iman yang spesifik, yang khusus, yang sudah disebutkan Paulus sebelumnya. Dan kalau kita melihat ayat di atasnya, maka kita menemukan kata iman sudah muncul. Bukan cuma sudah muncul, tapi kata iman di sana juga ditambah kata satu iman. Yaitu ada di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa kita semua orang-orang yang percaya, kita ini satu iman. Lalu ayat 13-nya dia mengatakan kita semua harus mencapai kesatuan iman. Jadi ada iman, ada satu iman, ada kesatuan iman. Dan di depan kata iman di ayat yang ke-13 ada artikel yang merujuk balik pada ayat yang kelima. Nah kalau kita kumpulkan semua ini, maka tampaknya Paulus memang berbicara tentang iman dalam arti ajaran, bukan dalam arti perasaan. Nah kalau memang benar demikian, maka kita menemukan sesuatu yang menarik di sini, saudara. Kesatuan iman itu sudah ada. Semua orang yang di dalam Kristus itu sudah punya kesatuan iman. Paulus mengatakan bahwa kita ini satu roh, satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu pengharapan, satu Bapa dan sebagainya. Jadi kita ini di dalam Kristus, kita ini sudah memiliki kesatuan iman. Sudah memiliki kesatuan iman, ayat yang kelima. Tapi ayat yang ke-13 bicara tentang sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Berarti kesatuan iman di satu sisi sudah kita miliki. Tapi di sisi lain sesuatu yang kita cari terus, sesuatu yang kita upayakan. Jadi iman adalah sesuatu yang Allah sudah berikan kepada kita, tapi sekaligus juga sesuatu yang kita upayakan, saudara. Jadi kita jangan sampai berpuas diri dengan iman yang menyelamatkan itu. Saudara mengenal Injil lalu berpuas diri di situ. Memang iman diberikan supaya kita semua ini bisa tahu kebenaran, supaya kita semua bisa percaya mendapatkan keselamatan, supaya kita bisa percaya dan menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Memang benar, tetapi kita tidak boleh membiarkan iman itu berhenti sampai di situ, tetapi kita harus menumbuhkan terus. Gitu. Pemahaman kita tentang ajaran-ajaran yang dasar tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus terus-menerus menumbuhkannya, terus-menerus menumbuhkannya sampai kita memiliki kesatuan iman. Ini bukan bicara tentang doktrin secara keseluruhan, tentu saja tidak, saudara. Karena di ayat yang kelima kalau saudara lihat konteksnya ayat 4, 5, maka saudara akan menemukan konteksnya bukan tentang seluruh doktrin. Itu hanya bicara tentang doktrin-doktrin yang dasar. Kita ini satu roh, satu Bapa, satu Allah, satu Tuhan, satu baptisan, satu pengharapan dan seterusnya. Berarti kita ini sedang diajak Paulus untuk melihat iman di sini dalam pengertian doktrin-doktrin dasar. Yaitu yang berkaitan dengan Allah dan keselamatan. Yang berkaitan dengan Allah dan keselamatan. Dan iman ini harus terus bertumbuh. Tapi bagaimana iman ini bisa terus bertumbuh? Yaitu kalau gereja memberitakan Injil terus menerus.
Panggilan gereja adalah memberitakan Injil Yesus Kristus terus-menerus. Bukan hanya kepada orang-orang di luar gereja, tapi yang saya maksud adalah di antara orang-orang Kristen sendiri. Mereka harus lebih sering mendengarkan Injil. Hanya dengan menempatkan Injil pada porosnya, gereja akan mampu bergerak dan maju dengan stabil. Tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Saya percaya gereja akan menjadi dinamis, gereja akan bergerak, gereja akan maju ke depan kalau di tengah-tengahnya pada porosnya itu ada Injil. Kecuali Injil, maka gereja tidak mungkin dinamis. Kalau bukan Injil dan gereja kelihatannya dinamis, maka itu adalah dinamika yang menipu. Itu pasti ada unsur-unsur duniawi yang telah menggerakkan gereja itu sehingga kelihatannya menjadi gereja yang sangat vibrant sekali, yang sangat aktif, yang sangat dinamis. Hanya Injil yang diletakkan pada porosnya yang akan membuat gereja bergerak dan terus maju. Tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Juga kita perlu memahami tidak ada kesatuan tanpa doktrin-doktrin dasar yang benar. Dasar kesatuan gereja adalah doktrin-doktrin dasar yang menegakkan gereja. Semua yang berdiri di atasnya berarti menghargai kesatuan. Semua yang berdiri di tempat lain berarti sengaja memisahkan diri. Saudara, kita harus benar-benar paham tentang ini. Tidak mungkin ada pertumbuhan yang sehat tanpa doktrin yang tepat. Saya sudah mengulang ini berkali-kali dalam khotbah saya sebelumnya. Tidak ada pertumbuhan rohani yang sehat tanpa doktrin yang tepat. Tapi kita juga perlu berhati-hati, jangan sampai kita terjebak pada intelektualisme. Saudara, jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang cuma memuaskan intelek. Doktrin-doktrin untuk memuaskan intelek kita, sehingga kita menjadi orang yang kurang sabar terhadap orang lain. Jadi saya melihat orang Kristen terjebak pada dua ekstrim. Satu adalah orang Kristen yang tidak peduli dengan doktrin. Kesalahan doktrin seperti apapun mereka tutup mata dan mereka berkata yang penting orangnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini keliru. Orang yang salah sungguh-sungguh berarti dia sungguh-sungguh salah. Tetap aja salah. Dan ada ekstrim yang lain. Orang-orang Kristen yang sering mempersoalkan hal-hal yang tidak penting, saudara. Sering mempersoalkan hal-hal yang sebetulnya sangat minor sekali di dalam kekristenan. Misalnya tentang ibadah boleh bertepuk tangan atau tidak dipersoalkan, saudara. Boleh enggak di dalam ibadah itu pakai alat musik tertentu, dipersoalkan. Ada banyak hal yang kecil-kecil dipersoalkan. Maka saya selalu memberikan nasihat begini. Untuk hal-hal yang pokok harus sama. Untuk hal-hal yang tidak pokok boleh beda. Di dalam segala hal adalah kasih. Untuk hal-hal yang pokok harus sama. Untuk hal-hal yang tidak pokok boleh beda. Di dalam segala hal adalah kasih. Kalau itu mencakup hal-hal yang dasar. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita. Maka untuk hal-hal yang bersifat pokok kita harus tegas, saudara. Tidak ada kesatuan tanpa ajaran dasar yang benar. Jadi kalau ada orang yang menolak ajaran-ajaran dasar kekristenan, menolak Yesus sebagai anak Allah, menolak Yesus sebagai manusia, hanya menganggap Yesus sebagai ciptaan, maka kita harus berkata bahwa kita tidak punya kesatuan dengan seperti itu. Lalu jangan sampai saudara kemudian diomongin orang, loh orang Kristen kan harus sama-sama saling mengasihi. Saudara harus berani jawab, iya. Tapi yang menyatukan kita itu adalah kesatuan iman ini, ajaran dasar. Kalau orang tidak percaya pada ajaran dasar kekristenan, berarti orang itu memisahkan diri dari kitab suci. Bukan kita yang mengusir, tetapi mereka yang sengaja memisahkan diri dari ajaran kitab suci. Yang pertama karakteristik gereja yang dewasa, yang bertumbuh dengan baik adalah kesatuan iman. Yang kedua adalah kesatuan pengetahuan tentang Kristus. Tentang anak Allah. Tadi di ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, kata pengetahuan di sini, Paulus memakai satu kata yang sangat jarang muncul, yaitu kata epignosis. Biasanya Paulus memakai kata gnosis, tapi di sini dia memakai kata epignosis. Nah, apa arti epignosis di sini?
Kita tertolong karena kata ini ternyata muncul di pasal 1 ayat 17. Sehingga saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu dari sana kita akan mencoba memahami apa arti kata ini. Di dalam pasal 1 ayat 17, Paulus berkata begini, kalau saya terjemahkan secara hurufiah. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan, epignosis tentang dia. Jadi epignosis di sini, pengenalan tentang Kristus di sini, saudara, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan karya Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang memberikan wahyu, memberikan hikmat dan memberikan wahyu. Sehingga kalau boleh saya ngambil kesimpulan, yang dimaksud dengan pengetahuan di sini, epignosis, itu bukan cuma pengetahuan intelektual. Kalau cuma pengetahuan intelektual, itu sudah tercakup di dalam kesatuan iman tadi. Kesatuan iman itu hal-hal yang intelektual di sana. Tapi kita jangan berhenti pada pengetahuan yang intelektual. Ini adalah pengetahuan yang bersifat personal, yang bersifat supranatural, yang bersifat benar-benar ini menambangkan keterbatasan manusia. Kita ini hanya bisa memahami itu kalau ada campur tangan Roh Kudus. Jadi pengetahuan di sini sifatnya adalah personal, spiritual, supranatural. Ini bukan didapat hanya gara-gara orang itu pintar. Jadi orang yang cerdas belum tentu punya ini, karena pengetahuan ini hanya dihasilkan oleh Roh Kudus. Ini pengetahuan yang bersifat personal, yang bersifat spiritual, yang bersifat supranatural. Bukan berarti aspek intelektualnya dibuang, bukan. Tapi dilampaui, saudara, dilampaui. Jadi tetap perlu aspek intelektual, tapi bukan cuma intelektual. Harus ada secara personal, spiritual, dan supranatural. Tapi tetap saja, walaupun saya menjelaskan begitu, artinya tetap kurang jelas. Apa sih pengetahuan tentang anak Allah? Apa sih isi dari pengetahuan ini? Nah, saudara, kalau saya mencoba untuk menyelidiki kata pengertian, pengetahuan, mengerti, mengetahui di dalam surat Efesus, maka saya mendapati sesuatu yang menarik di sini, saudara. Jadi ada satu penafsir Alkitab juga yang memberikan data ini, yang memberikan analisa yang sama. Jadi ketika menyelidiki kata pengertian, pemahaman, begitu, pengetahuan di dalam surat Efesus, maka semuanya ini seringkali dikaitkan dengan Yesus Kristus sebagai penggenap dari rencana Allah yang kekal. Yesus Kristus sebagai penggenap dari rencana Allah. Nah, rencana Allah yang kekal ini seringkali disebut dengan rahasia, atau bahasa Inggris menerjemahkannya misteri, berasal dari kata Yunani mysterion. Jadi kata pengertian, pengetahuan, pemahaman, atau mengerti, mengetahui, memahami sering dikaitkan dengan rencana-rencana kekal Allah yang akhirnya diungkapkan, digenapi di dalam Kristus. Nah, rencana-rencana kekal ini disebut dengan nama rahasia, misteri, atau mysterion. Dan mari kita lihat beberapa ayat saja untuk menunjukkan hal itu. Di dalam pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ada hikmat, ada pengertian di sana. Sebab ia telah menyatakan rahasia, mysterion. Ia telah menyatakan mysterion kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi ada hubungan antara rahasia, rencana Allah, hikmat, dan pengertian. Lalu pasal 3 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia mysterion yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, ketetapan-ketetapan Allah sejak berabad-abad yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kata pengertian, pemahaman, pengetahuan dikaitkan dengan Kristus itu seringkali berarti rencana-rencana Allah sejak kekal yang disebut rahasia tadi, mysterion tadi, mulai dibuka satu demi satu, mulai lebih jelas digenapi di dalam Kristus. Itulah arti pengetahuan
tentang anak Allah. Jadi tidak mungkin orang bisa mengenal Kristus kalau dia tidak memahami rencana keselamatan yang besar ini. Kristus adalah penggenap dari rencana keselamatan Allah yang besar. Semakin mengenal Kristus berarti semakin memahami dan merayakan rencana keselamatan Allah yang besar. Semakin mengenal Kristus berarti semakin memahami dan merayakan rencana keselamatan Allah yang besar. Allah punya rencana sejak kekekalan untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah drama yang agung, saudara. Ini adalah sejarah keselamatan yang mulia, yang perlahan-lahan dibuka di dalam perjanjian lama, terus dibuka, dan puncak pembukaan total adalah melalui Injil Yesus Kristus. Sehingga kalau ada orang yang mengaku kenal dekat dengan Kristus, suka mendengar Kristus berbicara kepada dia, gampang untuk mengujinya, saudara. Apakah dia memahami rencana keselamatan Allah yang besar ini, yang digenapi di dalam Kristus? Sebab kalau tidak, berarti dia tidak mengenal Kristus. Semakin mengenal Kristus, berarti semakin memahami dan merayakan rencana keselamatan Allah yang besar. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita, saudara. Kristus yang kepadanya kita menaruh iman adalah Kristus yang menggenapi rencana Allah yang besar untuk keselamatan kita. Untuk menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Dan Allah sudah membuat rencana yang sedemikian agung, Kristus mampu menggenapinya. Sehingga siapapun dari kita seharusnya percaya bahwa kita yang di dalam Kristus, kita seharusnya percaya tidak ada rencana Allah di dalam hidup kita yang akan gagal. Karena dia bukan cuma pandai dalam membuat rencana, tapi Allah memastikan rencananya tidak ada yang gagal. Kriteria yang ketiga, gereja yang mengalami pertumbuhan yang baik adalah kedewasaan penuh. Ayat 13c tadi mengatakan kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah, lalu kedewasaan penuh. Dalam bahasa Yunani, kata dewasa penuh, kedewasaan penuh secara hurufiah artinya laki-laki dewasa yang matang. Aner teleios. Aner itu laki-laki dewasa, kemudian teleios itu artinya bisa genap, bisa utuh, bisa matang, bisa sempurna. Nah, Paulus menggunakan frasa ini sebagai kontras terhadap anak-anak di ayat 14. Di ayat 14 Paulus mengatakan, sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Jadi dikontraskan anak-anak di ayat 14 dengan orang dewasa, laki-laki dewasa. Tapi Paulus bukan cuma menyebutkan laki-laki dewasa, tapi dia memberi penekanan. Laki-laki dewasa ini matang. Jadi bukan cuma aner yang dia pakai di situ, laki-laki dewasa, tetapi teleios, matang, sempurna atau utuh. Mungkin Paulus memikirkan ada laki-laki atau ada perempuan, ada orang yang secara fisik dewasa, secara umur dewasa, tetapi secara kerohanian, secara mental, secara emosi mereka masih kanak-kanak. Sehingga Paulus ingin memberikan penekanan bahwa orang ini bukan cuma dewasa, tapi dewasanya penuh. Dewasanya penuh. Dengan kata lain, saudara, yang dimaksud Paulus dewasa penuh di sini, sebagai gereja kita harus menuju kedewasaan yang penuh, artinya adalah pertumbuhan kita itu utuh dan menyeluruh. Utuh dan menyeluruh. Utuh itu berarti semua bagian dalam tubuh kita, dalam tubuh Kristus, semua bagiannya itu harus bertumbuh dengan baik. Menyeluruh berarti setiap orang di dalamnya juga mengalami pertumbuhan. Dan itu kelihatan sekali di dalam Efesus pasal yang keempat, saudara, disebutkan misalnya di ayat yang ke-15, Efesus pasal 4 ayat 15 dikatakan kita ini bertumbuh dalam segala hal. Jadi bukan cuma dalam satu hal, tapi di dalam segala hal. Jangan bangga kalau anggota jemaat kita hanya tahu doktrin, tapi pelayanan malas. Tahu doktrin, tapi karakternya jelek misalnya. Atau sebaliknya, jemaat kita cuma berdoa puasa, doa puasa, doa puasa. Ditanya doktrin, bingung jawabnya. Nanti ada orang non-Kristen memberikan keberatan, mereka goncang imannya. Ini hanya satu aspek saja yang baik, ini salah. Harus utuh. Jadi di dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia.
Tapi di dalam pasal 4 ayat 16 juga dikatakan yang darinya, yang dari Kristus, seluruh tubuh berarti menyeluruh, itu dibangun dan tiap-tiap anggota memberikan kontribusinya. Tiap-tiap anggota. Jadi bukan cuma utuh, semua aspeknya bertumbuh, tetapi juga pertumbuhan itu mencakup setiap orang yang ada di dalamnya. Utuh dan menyeluruh. Itu artinya kedewasaan yang penuh. Ini penting untuk kita garis bawahi. Karena saya sudah sering melihat saudara, termasuk gereja di sini juga saudara, kita ini kadang-kala hanya bertumbuh pada aspek-aspek tertentu saja. Ajaran kita lah, inilah, itulah begitu. Tapi saya melihat ada aspek-aspek lain yang kita kurang untuk mengerjakannya. Kita kurang caring terhadap orang lain, kurang memperhatikan orang lain. Kita kurang banyak berdoa, kita kurang banyak menyediakan waktu berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita melihat diri kita dan kita berkata, iya aku ini belum sih sebagai gereja, ini rasanya belum bertumbuh dalam kedewasaan yang penuh. Apalagi artinya kedewasaan penuh di sini. Saya menafsirkan bahwa kedewasaan yang penuh di sini saudara berkaitan juga dengan keserupaan kita dengan Kristus. Jadi bukan cuma utuh dan menyeluruh, tetapi juga semuanya mengarah kepada Kristus. Semuanya mengarah kepada Kristus. Mengapa saya punya pandangan seperti itu? Karena kalau saudara perhatikan urutannya, kita itu mencapai kesatuan iman, lalu kesatuan pengetahuan tentang anak Allah, baru kedewasaan penuh. Jadi kedewasaan penuh ini muncul setelah pengetahuan tentang Kristus. Dan bukan kebetulan kalau Paulus meletakkannya seperti itu saudara. Dan bahkan di dalam pasal yang keempat ini Paulus mengatakan bahwa di dalam segala hal kita bertumbuh, ayat 15, di dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia. Kita bertumbuhnya itu ke arah Kristus, ke arah Kristus. Kristus itu menjadi sumber pertumbuhan, tetapi sekaligus menjadi tujuan pertumbuhan. Kesempurnaan dengan Kristus itu adalah kedewasaan yang penuh. Dan ini adalah tujuan ultimat dari kerohanian. Roma 8 ayat 29 mengatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditetapkannya dari semula, ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Kedewasaan penuh itu dikaitkan dengan keserupaan dengan Kristus. Kalau memang benar demikian saudara, maka kita bisa mengatakan begini, tanpa pengenalan yang benar tentang Dia, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Pengenalan secara intelektual dan personal tentang Dia merupakan jalan menuju keserupaan dengan Dia. Sangat ironis sekali kalau ada banyak orang yang dengan semangat menyanyikan lagu "Ku mau jadi sepertimu Yesus", tapi kalau disuruh belajar doktrin tentang Kristus, disuruh belajar tentang kristologi, orang itu malas untuk belajar. Kalau ditanya tentang Kristus, dia tidak bisa menjawab. Bagaimana dwinatur Kristus? Dia bagaimana bisa Allah 100%, manusia 100%. Allah sejati, manusia sejati. Bagaimana bisa? Tidak bisa menjelaskan. Ditanya banyak hal tentang Kristus, tidak bisa menjelaskan. Tapi kepengen menjadi sama seperti Kristus. Ini ironis, saudara. Saudara tidak mungkin bisa menjadi seperti seseorang kalau saudara tidak benar-benar mengenal orang itu. Saudara tidak mungkin bisa menjadi seperti seseorang tanpa saudara benar-benar mengenal orang itu. Kedewasaan penuh sekali lagi berbicara tentang pertumbuhan yang utuh dan menyeluruh. Seluruh aspek kita bertumbuh, setiap anggota tubuh Kristus mengalami pertumbuhan dan menujunya kepada Kristus. Kriteria yang berikutnya saudara, bukan cuma kesatuan iman, bukan cuma kesatuan pengetahuan tentang Kristus, bukan cuma tentang kedewasaan penuh, tetapi yang keempat adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa artinya ini? Frase ini sulit untuk ditafsirkan, tapi kalau Bapak Ibu Saudara membaca surat Efesus dengan teliti, maka kita akan menemukan kepenuhan di dalam Kristus lebih mengarah pada keutamaan Kristus yang memenuhkan segala sesuatu. Jadi kata Kristus yang dikaitkan dengan memenuhi, memenuhkan, kepenuhan, ini muncul berkali-kali di dalam surat
Efesus. Dan saya akan menunjukkan beberapa contoh. Pasal 1 ayat 23 dikatakan demikian. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia. Jemaat itu kepenuhan Kristus. Kristus yang seperti apa? Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus yang memenuhi jemaat adalah Kristus yang sama, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pasal 4 ayat yang ke-10. Ia yaitu Kristus yang telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi sekali lagi, ide tentang Kristus yang memenuhi segala dan segala sesuatu, Kristus yang memenuhkan segala sesuatu muncul berkali-kali di dalam surat Efesus. Dan yang menariknya adalah kita ini didorong untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tapi apa sih artinya ini semua? Kalau mau disederhanakan, sebetulnya begini saudara, bertumbuh sesuai dengan tingkat kepenuhan Kristus, itu maksudnya begini, berbagi kemenangan bersama Kristus. Kristus yang memenuhkan segala sesuatu adalah Kristus yang mengontrol segala sesuatu. Kristus yang lebih besar daripada segala sesuatu. Dan kita ini jemaat adalah kepenuhan dari Kristus. Jadi Kristus yang memenuhi jemaat adalah Kristus yang sama yang memenuhkan segala sesuatu. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga saya yakin bagaimanapun gereja yang benar akan bertahan di dalam persoalan. Saya yakin saudara, gereja yang benar akan bertahan di dalam persoalan di setiap zaman. Di setiap zaman. Mengapa? Karena kita sudah menang bersama Kristus. Karena Kristus memenuhkan gerejanya dan Kristus yang sama memenuhkan segala sesuatu. Dan Kristus yang sama ingin supaya gereja bertumbuh menurut tingkat kepenuhan Kristus. Ini penghiburan besar bagi kita. Bahaya memang selalu menghadang, tetapi kemenangan sudah ada di tangan. Itu keyakinan kita. Selama sebuah gereja berdiri di atas firman Tuhan, di atas kebenaran, maka gereja itu akan menjadi gereja yang berkemenangan, saudara. Yang paling penting adalah berdiri di atas kebenaran di sana. Bahaya memang selalu menghadang, tetapi kemenangan sudah ada di tangan. Kemenangan kita bersama Dia jauh lebih pasti daripada kejatuhan kita ke dalam dosa. Kita pasti menang bersama dengan Dia, tidak mungkin kalah. Jatuh ke dalam dosa, kadang kita jatuh, kadang kita tidak. Jadi walaupun kita dalam hidup kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi belum tentu kita selalu jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kemenangan di dalam Kristus jauh lebih pasti daripada itu, saudara. Kemenangan kita bersama Dia jauh lebih pasti daripada kejatuhan kita ke dalam dosa. Bahkan bagi saudara yang mungkin berada dalam kondisi kerohanian yang mengenaskan, memprihatinkan, saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan ini dengan hati yang hancur, dengan keresahan, dengan ketakutan, maka kita perlu mengingat ini. Kita bisa saja jatuh terkapar, tetapi Tuhan akan selalu menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Saudara, saya pernah lelah, saudara pernah lelah. Kita semua tahu apa artinya putus asa. Kita semua tahu apa artinya takut, cemas, gelisah. Kita semua tahu apa artinya itu. Kita semua juga pernah mengalami masa-masa dalam perjalanan rohani kita. Kita sudah tidak mampu untuk melangkah lagi. Dan kita hanya bisa berkata, Tuhan, ambil nyawaku sekarang, aku sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan. Saudara, di tengah keterpurukan kita, ketika kita jatuh dan kita terpapar dengan semua banyak masalah sampai membuat kita terkapar, benar-benar terkapar, tidak berdaya, kita selalu harus ingat, kita bisa saja jatuh terkapar, tetapi Tuhan akan selalu menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Kristus yang memenuhkan segala sesuatu adalah Kristus yang sama yang memenuhi gerejanya. Dan Kristus ingin gerejanya itu bertumbuh menurut tingkat kepenuhan Kristus. Menjadi gereja yang berkemenangan. Ini semua adalah 4 kriteria gereja yang bertumbuh dengan baik. Kesatuan iman, kesatuan pengetahuan tentang Kristus, kedewasaan penuh, dan pertumbuhan yang sesuai
dengan kepenuhan Kristus. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, mengapa gereja perlu untuk bertumbuh? Apa sih pentingnya pertumbuhan gereja? Ayat yang ke-14 memberikan kita jawabannya. Ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya baca sekali lagi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, ayat ini dimulai dengan kata sambung sehingga, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata hina. Kata hina itu bisa menunjukkan tujuan. Itu tafsiran dari penerjemah Revised Standard Version dan English Standard Version. Jadi ayat 13 itu pertumbuhan rohani, gereja yang bertumbuh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak lagi jadi anak-anak, supaya tidak disesatkan oleh orang lain. Nah, tapi penerjemah NASB, New American Standard Bible, memahami hina di sini sebagai hasil. Makanya di situ mereka menerjemahkannya as a result, sebagai sebuah hasilnya adalah ini. Jadi kita bertumbuh secara rohani di ayat 13, hasilnya apa kalau kita mengalami pertumbuhan? Hasilnya kita tidak jadi anak-anak, hasilnya kita tidak mudah disesatkan oleh orang. Nah, manapun yang benar, entah ini tujuan, entah ini hasil, tapi maknanya tetap jelas bagi kita. Supaya kita tidak disesatkan di ayat 14, maka kita perlu untuk mengalami pertumbuhan di ayat yang ke-13. Atau dalam kalimat lain saya berkata begini, pertumbuhan rohani yang sehat akan melindungi gereja dari ajaran sesat. Hanya melalui pertumbuhan gereja dihindarkan dari kejatuhan. Saya ulang sekali lagi, pertumbuhan rohani yang sehat akan melindungi gereja dari ajaran sesat. Hanya melalui pertumbuhan gereja dihindarkan dari kejatuhan. Saudara, gereja diberi pilihan mau bertumbuh dan tidak jatuh karena bertumbuh terus, atau berhenti bertumbuh dan akhirnya mengalami kejatuhan. Kalau saudara mau menghindarkan diri dari kejatuhan, maka gereja harus mengalami pertumbuhan. Kalau gereja ingin selamat dari bahaya ajaran sesat, maka gereja harus bertumbuh dengan sehat. Banyak orang sekarang ini, saudara, cenderung lebih sibuk untuk menguliti ajaran-ajaran sesat, saudara. Jadi kesalahan-kesalahan orang itu ditunjukkan ini itu, which is good sebetulnya. Bagus, which is good. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah gereja itu juga telah menjadi gereja yang bertumbuh dengan sehat? Sebab kalau gereja itu tidak bertumbuh dengan sehat, maka tidak peduli doktrin mereka kuat atau tidak, maka gereja ini tidak akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan nanti pada waktunya gereja ini akan kalah dengan tantangan. Alkitab mengajarkan kepada kita pertumbuhan rohani yang sehat akan melindungi gereja dari ajaran sesat. Gereja bertumbuh secara sehat, saudara. Ada iman, ada pengetahuan tentang Kristus, ada kedewasaan penuh, ada pertumbuhan yang sesuai dengan tingkat kepenuhan Kristus. Ini semua yang disebut pertumbuhan yang sehat. Ini akan melindungi gereja dari ajaran sesat. Tapi saya cukup prihatin karena sebagian gereja itu menganggap bahwa gerejanya itu stabil, padahal menurut saya stagnan. Beberapa orang saya jumpai, rekan hamba Tuhan, kenalan saya, sahabat saya juga, saya tanya berapa jumlah jemaatnya, disebutkan jumlahnya sekian. Wow, sudah lama ya, jemaatnya tetap segitu ya. Saya bilang gitu, ada yang perlu didoakan enggak? Enggak lah, sudah stabil kok. Dari dulu sampai sekarang ya begitu aja. Ini bukan stabil, ini stagnan. Ada beberapa gereja yang tidak mengalami pertumbuhan lalu malah menyalahkan gereja lain. Ya kita ini enggak bertumbuh karena domba-dombanya dicuri oleh gereja-gereja yang lain. Tapi tidak ada keinginan untuk bertumbuh, saudara. Tapi keinginannya hanyalah menyalahkan gereja lain. Kemudian mulai ada sirik di dalam hatinya. Ya jelas kita enggak bertumbuh lah. Banyak orang itu loh suka gereja yang AC-nya dingin. Banyak orang suka gereja yang ada liftnya begitu. Ini hanya cara untuk menyalahkan orang lain. Saya pernah bertemu dengan salah satu hamba Tuhan senior, saudara. Saya tanya, Pak bagaimana kabarnya? Oh ya baik, jemaatnya sekarang berapa Pak? Gitu. Pergumulannya apa yang bisa didoakan? Dia bilang, wah jemaat saya sekian gitu. Sedikit sekali, saudara. Lalu saya tanya, wow
susah berkembang ya Pak ya. Kira-kira ada apa Pak? Bapak pernah selidiki enggak? Kenapa kok tidak berkembang? Saudara tahu jawabannya dia apa? Dengan santai dia bilang begini, saya tahu kenapa gereja saya enggak berkembang. Karena orang-orang Kristen ini tidak suka makanan yang sehat. Orang-orang Kristen ini sukanya pengajaran yang sesat-sesat. Makanya itu gereja-gereja yang sesat itu berkembang. Kalau gereja yang ajarannya benar malah tidak bisa berkembang gitu. Saya waktu mendengar itu merasa gereja saya sesat saudara. Karena gereja di sini kan berkembang saudara. Dengan dia mengatakan yang berkembang hanya gereja-gereja yang sesat. Itu kan berarti mengatakan semua yang bertumbuh berarti ajarannya sesat. Padahal saya tahu persis orang ini saudara. Ajarannya ya memang tidak salah saudara. Tetapi ajarannya perlu kemasan baru. Kemasan yang lebih sesuai dengan konteks zaman sekarang ini. Sudah banyak pendekatannya yang ketinggalan zaman saudara. Tapi dia memilih untuk menyalahkan orang lain. Jadi perhatikan saudara, stagnasi bukan stabilitas. Stagnasi seharusnya dipandang sebagai alarm sebelum bahaya datang. Setiap tahun saya selalu melihat hasil pelayanan di tempat ini saudara. Apakah kita stagnan? Apakah kita mengalami pertumbuhan? Kalau kita stagnan berarti itu alarm bahaya segera datang kalau kita tidak menyiapkan diri dengan baik. Nah, Paulus menggambarkan bahaya kesesatan di sini sebagai bahaya yang benar-benar serius, saudara. Dia menggambarkannya seumpama badai di tengah lautan yang sukar untuk dilawan. Diombang-ambingkan oleh angin. Ini kata diombang-ambingkan, kata angin dan sebagainya. Ini adalah metafora dari peristiwa badai di tengah laut. Benar-benar sebuah keadaan yang sangat sulit dikendalikan, yang menakutkan bahkan bagi para pelayar, nelayan yang terbaik sekalipun. Nah, Paulus menjelaskan mengapa kesesatan ini sangat berbahaya seperti badai di tengah lautan. Karena para pengajar sesat itu selain sesat, mereka juga licik. Paulus memakai 3 kata Yunani yang artinya mirip, saudara, yang artinya mirip. Dan saya menafsirkan dipakai di tempat ini pun dengan arti yang hampir sama, yaitu kata kubeia, panurgia, dan kata metodeia. 3 kata ini berkaitan dengan kelicikan. Jadi kepandaian yang ada kelicikan di dalamnya. Terjemahan yang sangat baik diberikan New International Version menurut saya. Dia menerjemahkannya begini, by the cunning and craftiness of man in their deceitful scheming. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang pintar tapi licik. Punya metode tertentu, punya skema tertentu yang mereka pakai secara sengaja untuk menarik hati banyak orang. Dan ini benar-benar berbahaya, saudara. Kesesatan yang dibalut dengan kelicikan adalah senjata yang sangat mematikan. Terlihat mengambil hati padahal sedang membunuh jiwa. Terlihat mengambil hati padahal sedang membunuh jiwa. Saudara, ada berapa banyak orang yang ajarannya sesat, tapi bukan cuma berhenti di kesesatan, saudara. Tapi mereka licik memanfaatkan kesesatan itu untuk mendapatkan keuntungan dari banyak orang, saudara. Saya baru saja menonton sebuah video, saya sudah tahu beberapa pendeta di Amerika, saudara. Tapi beberapa hari yang lalu saya menonton salah satunya di antara mereka, saudara, yang sangat kaya, super rich pastor begitu, yang punya jet pribadi begitu kan. Lalu pada waktu ditanya, mengapa kamu perlu untuk jet pribadi? Saudara, dia mengeluarkan kalimat yang luar biasa, sangat-sangat striking banget. Dia mengatakan demikian, saya tidak mau naik pesawat komersial karena saya tidak mau kumpul dengan anak-anak iblis. Waktu seorang interviewer bertanya kepada dia, apa maksudmu? Dia jelaskan, itu sudah jelas sekali. Orang-orang ini yang tidak mengenal Kristus adalah anak-anak iblis. Dan aku tidak akan membiarkan diriku sebagai hamba Allah ada di tengah-tengah kumpulan anak iblis. Jadi dia dengan alasan itu menggerakkan jemaatnya untuk membelikan dia jet pribadi. Saudara, ini bukan cuma kesesatan, saudara. Pendeta ini ajarannya ngaco. Ajarannya ngaco sekali. Dan ini bukan cuma kesesatan, tetapi ini adalah kelicikan, saudara. Jadi ajarannya sudah salah, lalu menggoda orang lain, membuat iming-iming kepada orang lain. Kalau kamu lebih kaya, maka kamu harus memberi ini, dan seterusnya. Ini ada kelicikan di dalamnya, saudara. Ada orang yang mengatakan bahwa memberi persepuluhan itu wajib. Saya oke-oke saja sih.
gitu. Di sini kita juga mempraktekkan persepuluhan dan lebih dari persepuluhan. Kalau dulu aja persepuluhan, masa sekarang kita ditebus Kristus masih tetap 10%. Ya harusnya enggak lah, harusnya lebih banyak kan gitu. Tapi bukan cuma itu. Ada hamba Tuhan yang berani berkata begini, saudara, persepuluhan itu wajib untuk orang Kristen. Kalau saudara tidak memberi berarti saudara pencuri. Lalu dibacakan ayat yang lain, saudara, bahwa pencuri tidak masuk kerajaan surga. Lalu kesimpulannya adalah orang yang tidak membayar persepuluhan tidak bisa masuk kerajaan surga, masuk neraka gitu. Wow, keren banget ya saudara ya. Nah kalau memang seperti itu, saya tampaknya tidak masuk kerajaan surga juga. Karena saya berusaha memberi tidak 10 saudara, lebih di atas 10. Dan jemaat di sini saya tahu beberapa juga memberi lebih dari 10. Karena kita tahu bersama, gak usah memusingkan kita ini harus memberi persepuluhan atau tidak. Itu kan perjanjian lama sih saudara. Kalau perjanjian lama 1/10, mosok kita perjanjian baru tetap 1/10. Itu kan masalah hati kita gitu loh saudara. Jadi ada banyak orang yang ajarannya salah tapi punya kelicikan di sana. Berusaha untuk mengambil hati orang lain untuk kepentingannya sendiri. Saudara harus benar-benar berhati-hati. Yang terakhir saya ingin berkata begini. Pertumbuhan yang utuh dan menyeluruh. Pertumbuhan yang utuh dan menyeluruh akan membuat gereja kukuh di tengah terpaan kesesatan dan kelicikan. Mari kita bersama-sama bertumbuh saudara. Jangan pernah saudara ingin menjadi orang Kristen yang single fighter. Yang mengatakan saya hanya butuh Roh Kudus, tidak butuh orang lain. Saya hanya butuh Roh Kudus dan Alkitab. Ini adalah orang-orang yang arogan. Ini menunjukkan arogansi, bukan menunjukkan kekuatan rohani. Bukan, ini orang-orang yang arogan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita untuk menemukan komunitas di mana kita bisa bertumbuh. Komunitas yang jujur, yang mau memberikan masukan-masukan kepada kita, yang mau mendoakan kita saudara, yang mau memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Bukan komunitas yang cuma menyenangkan kita, tapi komunitas yang benar-benar bisa membuat kita bertumbuh dengan utuh dan menyeluruh. Dan saya sungguh berdoa kiranya setiap kita di tempat ini mengalami pertumbuhan yang utuh, pertumbuhan yang menyeluruh sehingga kita menjadi orang Kristen yang kukuh. Di tengah terpaan badai apapun kita tetap akan berdiri teguh karena kita memiliki kesatuan iman, kesatuan pengetahuan tentang Kristus, kita memiliki kedewasaan penuh dan kita memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Don't worry dengan apapun yang terjadi karena kita aman di dalam Kristus. Tugas kita adalah berserah penuh dan terus mengalami pertumbuhan rohani menuju kepada Kristus. Mari.